Saluran sejarah dan budaya. Setiap tanggal 3 Juni, masyarakat Bogor memperingati Hari Jadi Kota Bogor, sebuah momentum yang bukan sekadar perayaan, tetapi juga ajakan untuk menengok kembali jejak panjang sejarah sebuah kota yang menyimpan peradaban tua di jantung Tatar Sunda. Pada hari itulah, nama Saleh Danasasmita hampir selalu terlintas di benak para pemerhati sejarah dan budaya. Karyanya yang monumental, Buku Sejarah Bogor, terbitan tahun 1983, menjadi pijakan penting bagi siapapun yang ingin memahami akar dan perjalanan panjang kota ini. Saleh Danasasmita bukan sekedar penulis sejarah. Ia adalah seorang pegawai negeri sipil di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kodia Bogor, sekaligus seorang budayawan dan filolog yang piawai membaca aksara Sunda kuno, Palawa, Sansekerta, Jawa kuno, hingga epigraf kuno. Dengan keahliannya itu, ia menyingkap lapisan demi lapisan sejarah Bogor yang sebelumnya tersembunyi dalam naskah dan prasasti. Dalam bukunya, Saleh menulis bahwa karya tersebut merupakan bagian pertama dari 2 jilid besar sejarah Bogor. Bagian pertama membentang dari masa kerajaan Tarumanagara hingga akhir abad ke-18. Sedangkan bagian kedua, yang sayangnya belum tuntas disusun, seharusnya memuat perjalanan Bogor di abad ke-20, dari masa VOC, Hindia Belanda, hingga Indonesia Merdeka. Namun, seperti disinggung oleh Kasianto Sastrodinomo, sejarawan dari Universitas Indonesia, dalam makalahnya, Sejarah Orang Besar dan Sejarah Sosial, Alternatif Penulisan Sejarah Bogor, bagian sejarah modern Bogor justru menjadi sisi yang belum banyak disentuh. Padahal, kedekatan geografis dan historis Bogor dengan Jakarta, pusat politik dan ekonomi sejak masa kolonial, menunjukkan betapa kuatnya keterkaitan kedua kota ini dalam pusaran dinamika Indonesia. Jika menelusuri masa kolonial, Bogor atau yang dahulu dikenal sebagai Buitenzorg muncul sebagai kota kolonial yang unik. Letaknya di pedalaman Tatar Sunda tak membuatnya terpencil. Justru disinilah para gubernur jenderal Hindia Belanda menetap dan menjadikan Bogor sebagai tempat peristirahatan resmi. Kota ini pun berkembang sebagai pusat penelitian tanaman tropis, dengan berdirinya Kebun Raya Bogor dan berbagai lembaga riset ilmiah di sekitarnya. Masa pemerintahan Hindia Belanda sejak Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels dari abad 19 hingga Gubernur Karda van Starkenborgh-Stachouwer di abad 20 merupakan periode penting dalam pembentukan wajah Bogor modern. Di bawah rancangan Insinyur Thomas Herman Karsten, seorang arsitek dan perencana kota terkenal, Bogor mulai dipoles dengan konsep kota taman, perpaduan antara tata kota kolonial dan keindahan alam tropis. Namun sejarah bergulir cepat. Tahun 1942, pendudukan Jepang dimulai. Meskipun berlangsung singkat, hanya 3 tahun saja, namun masa ini membawa perubahan besar, terutama bagi rakyat kecil. Aktivitas sosial dan ekonomi, termasuk sektor pariwisata, sempat terhenti. Namun di balik kesunyian itu, muncul semangat kemerdekaan yang menyala di dada rakyat Bogor. Dari sinilah lahir PETA atau Pembela Tanah Air dan laskar-laskar rakyat yang kelak menjadi cikal bakal Tentara Nasional Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan tahun 1945, wajah Bogor berubah perlahan. Awal kemerdekaan adalah masa transisi yang sunyi. Kota Bogor digambarkan seperti kota pensiunan, tenang, lengang, dan sederhana. Aktivitas kota baru menggeliat pada tahun 1950-an ketika Insinyur Soekarno secara resmi mengganti nama Gemeente Buitenzorg menjadi Kota Praja Bogor.
Pada dekade 1950 hingga 1960, Istana Bogor kembali berperan penting, kali ini sebagai tempat kegiatan kenegaraan Republik Indonesia. Dunia pendidikan juga mulai tumbuh pesat ketika Universitas Indonesia menyerahkan beberapa fakultasnya, termasuk Fakultas Kedokteran Hewan dan MIPA, hingga berdirilah Institut Pertanian Bogor yang menjadikan kota ini semakin dikenal sebagai kota ilmu pengetahuan dan penelitian. Waktu terus bergerak. Menjelang era otonomi daerah tahun 1999, Bogor kembali mengalami babak baru. Di bawah kepemimpinan Ahmad Sobana, menggantikan Kolonel Ahmad Syam, kota ini mulai menata diri. Perubahan tidak hanya terjadi pada morfologi kota, tetapi juga pada aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Sejak tahun 1995, wilayah kota Bogor diperluas dari 2.156 hektar menjadi 11.850 hektar, menandai fase baru pertumbuhan kota. Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah pun menegaskan perubahan nama resmi menjadi Kota Bogor, menggantikan sebutan lama Kota Madya Daerah Tingkat 2 Bogor. Kini, di abad ke-21, wajah Bogor telah berubah jauh dari masa kolonial. Namun di balik gemerlap modernisasi, ada pesan penting yang diwariskan para pendahulu, bahwa sejarah dan artefak budaya harus dilestarikan. Sejarah bukan sekadar kenangan masa lalu, melainkan cermin bagi masa depan. Dalam era digitalisasi seperti sekarang, pusaka Bogor tak hanya tersimpan di museum dan arsip, tetapi juga hidup dalam bentuk digital, yang mudah diakses, dibaca, dan diwariskan lintas generasi. Melalui ide, penelitian, dan karya yang lahir dari pemikiran para sejarawan dan masyarakatnya, sejarah Bogor akan terus hidup, sebab sejarah sejati tidak lahir dari mitos atau dongeng, tetapi dari kesadaran akan perjalanan panjang manusia dan kotanya. Bogor bukan sekedar kota hujan. Ia adalah kota sejarah, kota ilmu, dan kota yang terus menulis kisahnya sendiri, dari masa Tarumanagara hingga era modern, dari Buitenzorg hingga menjadi Bogor yang kita kenal hari ini. Sampai jumpa dalam video berikutnya. Jangan lupa dukung channel ini untuk terus berkarya dan berbagi pengetahuan mengenai sejarah Bogor dan budaya Sunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.